Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Joitasari dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Pertama, ada pengenalan routing. Routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Routing itu bekerja seperti kantor pos dalam mengirim paket. Ia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Klasifikasi routing. Static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Dynamic routing terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada IGP dan EGP. IGP yaitu Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. IGP yaitu Exterior Gateway Protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP yaitu ada Distance Vector Routing Protocol, itu ada RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol, ada OSPF sama ISIS. Lalu yang terakhir ada Hybrid Routing Protocol, yaitu EIGRP. Contoh protokol EGP yaitu BGP. Routing Table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Semua rute untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan atau static route. Router flags yaitu ada beberapa singkatannya. Yang pertama D yaitu dynamic, A active, C connected, S static, O OSPF, R RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U irregular, X disable. Misal kita ambil contoh di sini yaitu ada DAC yang artinya Dynamic Active Connected. Ada juga AS yaitu Active Static dan lain sebagainya. Static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Cara kerja static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway
secara manual ke dalam routing table, IP, router, dan add. Rumusnya yaitu mau kemana dan lewat mana. Karakteristik static routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspandisi memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol di Stand Inspector yaitu ada RIP dan IGRP. Ring Stats ada OSPF dan ISIS, Hybrid EIGRP. IGP yaitu Exterior Gateway Protocol, ada BGP. Konsep OSPF. OSPF yaitu Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau bisa disingkat sebagai LSR. Support IP versi 4 dan versi 6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, ataupun load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang digunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. OSPF area tujuannya yaitu untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Pertama ada backbone area, itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Stop area yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan dengan default area. Not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default area dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my